Pada suatu hari, Mbok Rondo yang hidup sendirian di pinggir hutan tiba-tiba dikejutkan oleh kemunculan buto ijo. Raksasa besar bermata merah itu menawarkan seorang anak untuk Mbok Rondo dengan syarat anak itu harus diserahkan kembali saat berumur 17 tahun. Karena sangat ingin mempunyai anak, Mbok Rondo menyetujuinya meski dengan rasa takut. Setelah beberapa hari kemudian, sebuah timun berwarna keemasan tumbuh di halaman rumah. Suatu hari, Mbok Rondo membelah timun itu dan terkejut sekaligus bahagia karena di dalamnya terdapat bayi perempuan cantik yang memberi nama bayi itu Timun Mas. Waktu berlalu, suatu hari ketika Timun Emas berumur 6 tahun, buto ijo datang. Ia mengingatkan Mbok Rondo tentang janjinya. Timun Mas ketakutan sementara Mbok Rondo memeluk dan menenangkannya. Saat Timun Mas menginjak usia 16 tahun, suatu hari buto ijo kembali muncul untuk menagih janji. Mbok Rondo memohon waktu tambahan. Sementara itu Timun Mas mengintip dari balik pintu dan merasa sangat takut mendengar percakapan itu. Karena sangat cemas, suatu hari Mbok Rondo pergi ke gunung dan bertemu seorang pertapa tua. Ia memohon pertolongan agar Timun Emas bisa selamat. Dan sang pertapa memberikan 4 benda ajaib, yaitu biji mentimun, jarum, garam, dan terasi. Sesampainya di rumah, suatu hari Mbok Rondo memanggil Timun Emas lalu memberikan 4 benda itu. Ia berkata, "Gunakanlah ini saat buto ijo mengejarmu." Timun Mas menerima semuanya dengan hati berdebar. Suatu hari, buto ijo benar-benar datang untuk menangkap Timun Mas. Gadis itu berlari melewati ladang timun. Ketika hampir tertangkap, ia menebar biji mentimun. Dalam sekejap, tumbuh ladang timun raksasa yang menghalangi buto ijo. Saat Timun Mas terus berlari, tapi buto ijo berhasil mengejarnya lagi. Suatu saat, Timun Mas menebar jarum. Ketika tumbuh hutan bambu runcing dan tajam, buto ijo kesakitan saat menerobosnya. Setelah keluar dari hutan bambu, buto ijo mengejarnya kembali. Suatu hari, Timun Emas menebar garam. Tanah berubah menjadi lautan luas yang membuat buto ijo kesulitan melanjutkan kejarannya. Namun, buto ijo tetap tidak menyerah. Ketika hampir menangkap Timun Emas, suatu saat gadis itu melempar terasi. Air laut berubah menjadi lautan lumpur panas. Buto ijo terjebak dan akhirnya tenggelam. Setelah semuanya berakhir, suatu saat Timun Emas akhirnya pulang. Mbok Rondo menyambutnya dengan tangis bahagia. Mereka berpelukan erat bersyukur karena kini mereka bisa hidup aman dan damai.